Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita Minggu Biasa ke-24. Semoga saudari-saudaraku sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan mendengar Injil Matius 18:21 sampai 35 tentang memaafkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa setiap pribadi manusia, setiap orang yang beriman kepada Kristus mempunyai hutang yang begitu besar. Hutang dosa kita begitu besar. Allah telah mengampuni kita sehabis-habisnya. Ia mengampuni kita dengan memberikan putranya Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib. Ia mengampuni kita dengan menumpahkan darahnya yang maha kudus. Dalam perumpamaan tadi kita dengar bagaimana sang raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan karena permohonan dari orang yang berhutang. Demikian juga sebenarnya Yesus berbicara tentang kita, tentang setiap orang yang percaya kepadanya, yang datang memohon kepadanya. Kita berdosa sekali lagi, dan terus kita berdosa. Tetapi Allah selalu tergerak hatinya ketika kita datang memohon maaf kepadanya, ketika kita datang meminta ampun kepadanya. Nah, dalam perumpamaan yang sederhana inilah sebenarnya Yesus ingin agar kita juga berbuat hal yang sama dengan apa yang telah dibuat oleh Sang Raja, yaitu Allah sendiri yang telah mengampuni kita tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi apapun juga, hanya karena belas kasih, hanya karena kemurahan hati, hanya karena kebaikan. Maka apa yang diminta oleh Yesus ini adalah kita juga sebaiknya bermurah hati dengan sesama yang bersalah kepada kita. Memaafkan berarti berbalik kembali. Memaafkan berarti memperbaiki kembali rasa damai, rasa nyaman yang terganggu atau rusak oleh kata-kata atau tindakan-tindakan kita. Memaafkan berarti mengingat apa yang telah terjadi tanpa rasa sakit, tanpa rasa marah, tanpa rasa dendam, dan tanpa segala perasaan negatif dalam batin bercokol di dalam hati kita. Memaafkan berarti berdamai kembali.
Itu sangat mungkin dan seharusnya demikian. Yesus katakan, ampunilah saudaramu bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Tanpa batas, tanpa perhitungan untung rugi, tanpa kalkulasi ekonomi, sosial, politik, dan kalkulasi apapun. Sulit, memang sulit. Karena memaafkan sebenarnya adalah satu proses membangun kembali rasa saling percaya, rasa saling merawat dalam relasi interpersonal. Memaafkan itu sulit karena butuh kekuatan batin untuk percaya lagi kepada sesama. Memaafkan itu sulit karena sangat menyakitkan dan membuat kita sakit. Seperti mencinta itu harus sampai menyakitkan, demikian juga memaafkan memang menuntut kita untuk membuka dan membiarkan rasa sakit itu pergi. Tidak ada cara lain yang paling baik, paling istimewa, paling indah, paling kuat untuk sembuh, melainkan memaafkan dan memaafkan. Memaafkan bukan karena orang lain itu pantas dan layak dimaafkan, tetapi sebaliknya, justru sebaliknya, karena kita, diri kita sendiri, hidup kita sendiri, batin kita sendiri, hati kita sendiri yang layak untuk diperhitungkan. Karena yang sakit itu adalah kita, maka kita harus memaafkan agar rasa sakit yang terwujud dalam dendam, marah, jengkel, dan perasaan negatif lainnya tidak tumbuh dan berkembang dalam diri kita, yang pada akhirnya kita sendiri yang mengalami kerugian. Kalau demikian, maka sebaliknya, kalau dendam, marah terus, tidak memberi maaf, ibaratnya kita makan racun dengan harapan agar orang lain yang mati. Jadi, maaf dan memaafkan adalah cara terbaik agar hidup dengan bebas dan tanpa beban. Maaf adalah sarana terbaik untuk hidup sehat lahir batin. Cara terbaik dan terindah untuk memiliki batin yang bebas, tidak terbeban dan tidak dibebani oleh rasa dendam, rasa-rasa yang negatif. Sehingga Yesus katakan, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah memaafkan kita. Maka Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk memaafkan sesama, untuk mengampuni sesama. Dan Yesus tidak ingin kita hidup dibebani dengan perasaan negatif, perasaan dendam, perasaan marah, yang membuat kita justru menjadi lebih tidak bebas, lebih tidak sehat, lebih tidak gembira. Sehingga apa yang diminta oleh Yesus adalah demi kebaikan kita, demi kesehatan kita, lahir dan batin. Memaafkan itu sebenarnya tidak rugi. Memaafkan itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi lebih terbeban, tetapi justru membuat kita menjadi orang beriman, manusia yang bebas lahir dan batin. Memang sulit, tetapi bukan berarti mustahil untuk memaafkan sesama kita. Sehingga mari kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus agar kita diampuni dan dikuatkan untuk berani memaafkan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.